Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, yaitu di antara kehidupan manusia itu pasti akan mengalami, yaitu namanya hukum karma, karma sial maupun karma kebaikan. Siapa yang menanam kebaikan maka akan tumbuh kebaikan. Siapa yang menanam benih padi maka nanti akan tumbuh padi juga. Siapa yang menanam belalang maka akan tumbuh belalang juga. Ini juga kita ekspansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa saja yang telah berbuat kejelekan kepada manusia yang lain, maka suatu saat dia akan tertimpa kejelekan itu juga. Siapa yang membuat kerusakan kepada orang lain, pasti orang itu akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencuri hak orang lain, pasti suatu saat dia akan dicuri haknya oleh orang lain. Tapi hal ini tidak bagi orang yang telah mengamalkan, yaitu beristighfar, sayyidul istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal memang ada pembalasannya, tapi segala hal itu ada solusinya. Siapa yang telah merasa berbuat dosa, dia pernah mencuri hak orang lain, dia pernah merusak hak orang lain, dia pernah menyakiti orang lain, tapi kemudian dia sadar, kemudian dia membaca sayyidul istighfar. Dikatakan oleh Nabi, wallahi la astaghfirullah ta'ala sab'ina marratan fi kulli yaumin aw aksar. Sungguh Nabi itu setiap hari membaca istighfar 70 kali. Makanya paling khusus amalan sayyidul istighfar yang disampaikan oleh Nabi ini, yaitu akan menghapus karma sial. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, maka insya Allah kita tidak akan disakiti oleh siapa saja. Siapa saja yang telah mencuri hak orang lain, maka akan diampuni oleh Allah dan dia tidak akan dicuri haknya oleh orang lain. Siapa saja yang telah merusak orang lain, yang pernah merusak orang lain, maka jikalau dia mau membaca sayyidul istighfar, maka tidak akan dirusak oleh orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah beristighfar, menyadari dosanya dan membaca sayyidul istighfar 70 kali. Maka ada baiknya jikalau kita hendaknya membaca sayyidul istighfar, yaitu ijazah langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali lagi,
jikalau kita masih ingin kehidupan yang aman, kita pernah menyakiti orang lain dan kita tidak akan pengen disakiti orang lain. Kita pernah mencuri hak orang lain dan kita tidak pengen dicuri hak kita. Dan kita pernah merusak orang lain dan kita tidak pengen dirusak oleh orang lain dengan izin Allahu Rabbi. Maka bacalah Sayyidul Istighfar ini 70 kali. Seberapa banyak yang kita rusak, seberapa banyak yang kita curi, seberapa banyak yang kita membuat kerugian pada orang lain, maka Sayyidul Istighfar itu adalah solusinya, supaya kita tidak mendapatkan karma kejelekan, atau kita tidak akan mendapatkan karma sial dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengakui dosa kita dan kita mau membaca Sayyidul Istighfar. Artinya adalah Raja Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah Raja Istighfar. Maka lebih detailnya bisa Sayyidul Istighfar itu kita buka di beberapa YouTube yang telah ada. Dan di situ sekali lagi Sayyidul Istighfar sangat bermanfaat untuk menolak karma sial. Apa yang telah kita lakukan, yaitu menyakiti orang lain, kita tidak akan disakiti oleh orang lain dengan izin Allah. Kita telah melakukan kerusakan pada orang lain, maka kita juga tidak akan dirusak oleh Allah dengan izin Allah. Dan jikalau kita berbuat kejelekan, maka tidak akan menimpa kejelekan itu kepada kita, karena kita sudah membaca Sayyidul Istighfar, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaca 70 kali. Demikian para hadirin, sesungguhnya Islam itu adalah hal yang bahagia. Jikalau kita mau menggali beberapa ilmu Islam, beberapa hal-hal tentang Islam, maka sesuai dengan konotasi katanya, al-Islamu adalah menuju keselamatan atau menuju kebahagiaan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya dan kalian termasuk orang-orang yang bahagia selamanya, dan ahli kubur saya serta ahli kubur kalian termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan kebahagiaan di alam kuburnya, dan saya serta kalian nanti selamanya menjadi orang-orang yang bahagia, ahli surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari karma sial, yaitu balasan kejelekan dari apa-apa hal jelek yang telah kita perbuat. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun segala dosa. Hadanallah wa hadakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.